Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabatku dimanapun antum berada, alhamdulillah sore hari ini setelah asar, di antara waktu asar sampai maghrib, Allah Ta'ala beri kita kekuatan untuk berupaya istiqomah cari ilmu. Ya, berupaya istiqomah cari ilmu. Nah, mudah-mudahan kita diberi ilmu yang manfaat dunia akhirat, amin. Nah, kenapa diselenggarakan kajian di antara asar sampai maghrib? Ini kalau dalam istilahnya para ulama, rohah, waktu ngaji sore, ngaji sore. Sebab di dalam sebuah riwayat disebutkan kalau Allah itu membagi rezeki menjadi dua bagian. Ada rezeki lahiriah, ada rezeki ruhaniyah. Jadi ada yang jasmani, ada yang ruhani. Di antara rezeki ruhani itu, ya, di antaranya rasa. Kadang kita menyebut nama Allah, tapi kita nggak dapat rasanya. Kadang kita mengucapkan alhamdulillah, lisannya udah mengucap alhamdulillah, artinya lisannya mendapat rezeki zahir, ya, alhamdulillah. Tetapi kita nggak dapat rasanya, ya, di dalam hati. Nah, salah satu rezeki batiniah itu adalah dzauq, rasa tersebut. Nah, dan masih banyak lagi aneka ragam rezeki batiniah. Ulama mengatakan untuk rezeki lahiriah, di antaranya seperti sehat, kemudian materi, pangkat, jabatan, dan lain sebagainya, itu Allah baginya habis subuh sampai matahari terbit. Habis subuh sampai matahari terbit. Makanya orang-orang tua dulu ngomong habis subuh jangan tidur. Ya, habis subuh jangan tidur. Nanti waktu dibagi kita tidur, nah, dikhawatirkan terlewatkan. Hanya orang-orang yang bejo tuh, yang walaupun tidur masih dapat, ya. Itu hanya orang-orang yang bejo. Kasus-kasus tertentu, ya, yang dipilih memang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Normalnya, ya, normalnya yang tidur rezekinya hari itu dipending. Ya, rezekinya hari itu dipending. Saya pernah punya teman, ya, bukan, dia mengatakan walaupun dia bukan seorang muslim, tapi dia diajarkan oleh leluhurnya kalau habis subuh jangan tidur. Ya, jangan tidur, karena itu nanti kamu dapat rezeki banyak, itu dapat rezeki banyak. Nah, teman saya waktu itu fokusnya rezekinya duit, dan nyatanya betul dia jadi orang yang berduit. Nah, ini nggak mengenal iman atau nggak iman. Pokoknya kalau rezeki zahir itu Allah Ta'ala bagikan kepada siapapun dari makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi rezeki batiniah, keimanan, kekhusyuan, ya, kemudian kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Allah bagikan ba'dal asar sampai maghrib, di waktu sore. Makanya para ulama suka membaca kitab di waktu asar sampai maghrib. Dianjurkan, disitulah waktu Allah bagi rezeki-rezeki yang sifatnya batiniah. Dan alhamdulillah sore hari ini kita carinya di Madinah Al-Munawwarah. Ya, carinya di Madinah Al-Munawwarah. Suatu yang sangat istimewa. Boleh saya buka laptopnya sebentar? Nyantai saja pokoknya, karena tarekat saya adalah Thariqah Asyikiyah, yang asyik-asyik
saja. Yang haus minum, yang capek selonjor, yang ngantuk tidur. Ada yang nanya, Beb, masa orang pengajian tidur nanti nggak dapat ilmu? Mohon maaf, yang kasih ilmu bukan Ustadz Novel, yang kasih ilmu bukan Ustadz Fulan, yang kasih ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah maha mampu memberi ilmu pada yang melek, Allah juga maha mampu memberi ilmu pada yang tidur. Kadang-kadang yang tidur dapat ilmu lebih banyak daripada yang melek. Makanya kita yang melek jangan suka sok sama yang tidur di pengajian. Siapa tahu dalam tidurnya mimpi Nabi Muhammad SAW. Enggak ngerti kita. Ya, siapa tahu dalam tidurnya dia mimpi ketemu para wali, nggak ngerti. Nggak ada yang tahu. Yang penting kita urus diri kita masing-masing, nggak usah ngurus orang lain. Seneng no hatimu, enak uripmu. Ya, senangkan hatimu maka hidupmu akan jadi enak. Kita akan belajar tentang kekuatan doa. Apa itu sebetulnya arti doa? Kita sering berkata saya berdoa, saya berdoa, saya berdoa. Nah, doa itu sendiri apa? Doa ini sebetulnya undangan, panggilan. Jadi kalau saya lagi berdoa, berarti saya lagi memanggil. Makanya Allah katakan di dalam surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini terjemahannya Tuhanmu ya. Kalau teks Al-Quran aslinya rabbukum, Tuhan kalian. Ya, Tuhan kalian. Dan Tuhan kalian telah berkata ud'uni astajib lakum. Ya, ud'uni astajib lakum ini diartikan berdoalah kepadaku, pasti akan aku perkenankan bagimu apa yang kamu harapkan. Ini terjemahannya. Tapi kalau kita pakai tafsir bebasnya, biar bahasanya ini mudah kita terima, sebab terjemahan Al-Quran yang ada ini masih terjemahan Al-Quran dengan bahasa yang saat itu diterjemahkan. Sementara kita sekarang hidup di tahun 2023, bahasa berkembang, bahkan saya sendiri kadang kalau dengar anak saya bicara suka nggak paham tuh bahasanya. Ya, ada istilah-istilah baru, ya apa tuh, gabut dan kawan-kawannya dulu ya. Nah, itu istilah baru yang saya nggak paham. Tapi mungkin anak muda dikasih terjemahan dengan kata gabut lebih paham daripada kata yang baku ya, kata yang baku. Nah, terjemahan itu fungsinya hanya bagaimana informasi bisa disampaikan dengan baik dan benar. Itulah terjemahan. Ud'uni, Allah berkata, panggil aku, undang aku. Ya, berdoalah kepadaku itu artinya panggil aku, undang aku. Saya mau undang raja, repot. Ya, belum tentu raja mau saya undang. Padahal yang punya kekuasaan seorang raja. Semua di tangannya raja ini. Saya mau undang raja tersebut, susah. Dan saya belum temukan raja yang buat pengumuman ke rakyatnya. Silahkan panggil saya datang. Ya, silahkan panggil saya datang. Belum. Nah, ini Allah Ta'ala Maharaja yang punya segala-galanya, yang punya semuanya, yang menguasai kita, apapun itu ada dalam genggamannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allahnya bukan memberatkan hambanya, Allahnya bukan ngasih syarat macam-macam, justru Allahnya berbicara tanpa syarat. Ud'uni astajib lakum, panggil aku jawab panggilan. Nah, ulama mengatakan di ayat ini bukti kalau doa itu nggak ada syaratnya. Hakikatnya ya, doa itu nggak ada syaratnya. Mau kita ahli maksiat, mau kita ahli taat, mau kita lalai, mau kita ingat, nggak ada syaratnya. Syarat doa harus ahli taat, enggak. Nanti akhirnya yang punya maksiat enggan berdoa. Betul ya? Nah, syarat doa misalnya orangnya harus pinter, nanti yang belum pinter dia nggak bisa berdoa. Syarat doa hatinya harus bersih, nanti orang yang hatinya kotor akhirnya nggak mau berdoa. Allah kasih doa tanpa syarat. Tentunya
Kalau hatinya itu bersih, doanya lebih dalam tanda kutip didengar. Kalau hatinya itu lurus, doanya akan lebih cepat, ya, tanpa pengabulan. Begitu menurut aturan syariat yang ada. Nah, ulama berkata, ud'uni astajib lakum. Syaratnya apa di sini? Syaratnya doa itu cuma satu, ya doa itu sendiri. Syaratnya kamu doa, kamu panggil, saya jawab. Bapak Ibu sekalian pernah dengar istilah 911? Apa itu 911? Emergency call-nya Amerika atau Saudi kalau nggak salah juga 911. Betul ya? 911. Emergency call. Pertanyaan saya, kalau kita di negara yang emergency call-nya 911, tugas kita cukup ngapain? Telepon. Betul ya, cukup telepon. Direspon enggak? Direspon. Nah, kalau 911 saja kita pencet langsung ada respon, masa Allah enggak respon? Berani kita ngomong sama Allah enggak respon ya. Allah enggak respon. Nauzubillah min dzalik. Allah Maha mendengar, wa huwas samiul alim. Maha mendengar, Maha mengerti. Tapi lakukan tugasmu, pencet itu nomornya, tombolnya dipencet, angkat gagangnya, telepon dia, panggil, hello, I need help, saya butuh pertolongan, saya ada di sini, yang saya butuhkan ini tentunya dikonfirmasi sama pihak yang di sono, siapa namamu, kamu tinggal di mana, ini lagi bener minta atau lagi mabuk dan lain sebagainya, diperjelas oleh yang bersangkutan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala alhamdulillah nggak perlu diperjelas. Kenapa? Allah Maha jelas, Allah Maha mengerti, Allah Maha paham, dan kita sebetulnya nggak butuh banyak kata-kata. Banyaknya kata-kata itu hanya bentuk kita merayu Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya bentuk menunjukkan aku benar-benar butuh, makanya banyak ngomong. Padahal kalau kita cukup ngomong Allah, yang di hati kita ini apa, kita sampaikan dengan satu lafzul jalalah Allah, maka Allah sudah paham. Nah, ini hakikatnya doa. Makanya kita harus yakin kalau kita udah bilang Allahumma ya Rabbi, duhai Allah, jangan pernah melihat diri kita. Kadang-kadang itu ya, kadang-kadang ada yang membisikkan gitu di hati, siapa kamu manggil-manggil Allah? Oh, kamu tuh masih banyak dosa kok manggil-manggil Allah. Kamu itu masih banyak maksiat kok manggil-manggil Allah. Ini yang bisikan begitu adalah setan, iblis dan kawan-kawannya yang bekerja merusak hati manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Kalau ada bisikan semacam itu, ngomong saja, betul aku berdosa. Tapi kalau minta ya sama Allah, terus mau minta sama siapa? Betul aku ini buruk akhlakku, tapi kalau minta ya sama Allah. Lantas mau minta sama siapa? Nah, kalau pendosa nggak boleh minta sama Allah, terus suruh minta ke siapa? Wong Tuhan cuma satu, nggak ada yang lain. La ilaha illallah. Makanya Allah membuka pintu doa ini kepada siapapun tanpa syarat. Syaratnya cuma satu, yaitu tadi, doalah. Ya, berdoalah. Makanya sangat buruk kalau kita membatasi kuasa Allah dengan kelemahan yang ada dalam diri kita. Membatasi kuasa Allah dengan kelemahan yang ada di diri kita. Saya, mana mungkin. Saya, mana mungkin. Dia, mana mungkin. Berarti kita menjadi Tuhan yang menentukan Allah nggak bisa, Allah nggak mampu, karena saya begini, dan begini. Nah, inilah kesalahan yang sangat fatal. Seharusnya bagaimana? Ya Allah, saya lemah, saya banyak dosa, saya kotor, saya nggak mampu, saya buruk, saya hina. Engkau maha bisa, Engkau maha kuat, Engkau maha mampu, Engkau maha pengampun, Engkau maha baik, Engkau. Itulah bedanya Tuhan dengan makhluk. Tuhan Allah maha bisa, makhluk serba tidak bisa. Nah, di situ baru nanti kita tahu asyiknya berdoa.
Ya, tahu aslinya berdoa, manggil Allah. Allahumma ya Allah tolong, ya Allah tolong, ya Allah tolong. Nikmat ketika ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya kita ini sering ngobrolnya kalau udah mentok. Kalau udah kepepet baru ngajak ngobrol Allah ya. Udah nggak bisa apa-apa baru ngajak ngobrol Allah. Biasanya kalau begitu sama Allah diperpanjang susahnya. Kenapa? Karena malaikat akan mengatakan, ya Allah, yang ini jarang ngajak ngobrol. Udah, biar dia ngobrol terus, suaranya merdu, suaranya enak. Ya, ibarat begini. Boleh Bu, saya buat contoh boleh nggak Bu? Boleh ya? Ada suami kok nggak pernah ngajak ngobrol istrinya. Istrinya baik, masakan, nyetrikakan, dan lain sebagainya. Tapi suaminya nggak pernah ngajak ngobrol. Suatu hari istrinya ngambek. Ya istrinya ngambek. Istrinya diem. Biasanya ngasih sarapan, nggak dikasih sarapan. Biasanya ngasih makan siang, nggak ngasih makan siang. Biasanya nyiapkan kopi sore hari, nggak nyiapkan kopi sore hari. Pertanyaan saya, suaminya ngajak ngobrol enggak kira-kira? Ngajak. Ada apa, Dik? Kenapa? Ini kalau istri yang manja akan diperpanjang ngambeknya. Kalau saya begini dia mau ngomong. Kalau saya nggak begini dia nggak mau ngomong. Nah ini orang yang jarang ngobrol sama Allah, maka kalau dapat susah terus dia ngajak ngobrol Allah Ta'ala dengan ya Allah tolong, ya Allah tolong, Allah senang tuh dengar suaranya. Diperpanjang itu masanya. Diperpanjang masanya. Makanya jangan sampai masa susah kita diperpanjang gara-gara kita jarang ngajak ngobrol Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap saat seringlah ngobrol sama Allah. Ya Allah Alhamdulillah, ya Allah lagi begini, ya Allah saya minta ini, ya Allah saya butuh ini. Ngobrol aja sama Allah, ngomong sama Allah. Apa susahnya? Ngomong dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sampai Allah berkata pada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, kalau tali sandalmu putus, minta sama aku. Ngomong, ya Allah tali sandal putus, tolong kirimin saya. Ya tolong kirimin saya tali sandal. Tapi jangan duduk terus nunggu mana kirimannya. Bukan begitu. Terus melanjutkan aktivitas, bekerja dan lain sebagainya. Tapi yang diajak ngobrol Allah dulu. Itulah namanya doa. Jadi hakikatnya doa begitu. Maka orang yang rajin berdoa gak pernah kesepian. Gak pernah kesepian karena dia punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syaratnya doa adalah doa itu sendiri. Karena itu doanya iblis dijawab sama Allah. Iblis ketika dilaknat, iblis tuh nih kurang apa? Disuruh sujud gak mau sujud, kan melawan Allah Ta'ala. Doanya iblis saat itu, anzirni ya Allah, tolong tunda, jangan disiksa sekarang saya. Tunda ya Allah, jangan disiksa sekarang. Tunda sampai hari kebangkitan. Sama Allah dijawab doanya. Ya, saya tunda. Tapi sampai waktu yang saya tentukan, bukan kamu yang ngatur waktunya. Iblis mau ngatur-ngatur Allah sampai hari kebangkitan nanti. Ya Allah nggak maulah diatur sama iblis. Maka Allah jawab, iya saya tunda, tapi waktunya saya yang ngatur sampai waktu yang tertentu. Ulama mengatakan iblis saja doa diterima. Masa hamba Allah doa kok nggak diterima? Nggak mungkin. Pasti doanya diterima dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya dalam ayat 186 surat Al-Baqarah, Allah mengatakan, wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku. Ini ayat asbabun nuzulnya, ada yang nanya sama Nabi Muhammad SAW, Allah di mana? Apakah di langit? Nanti kami akan panggil Allah kalau di langit. Atau di mana Allah? Ya, atau Allah ada di mana? Nah, ini perlu dijelaskan. Allah Maha Suci dari menyerupai dan diserupai oleh makhluk. Karena itu Allah tidak bisa disifatkan dengan tinggal di suatu tempat. Karena tempat itu adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tinggal di suatu tempat, berarti kita bayangkan Allah berbentuk seperti makhluk, dan itu adalah kekufuran. Nauzubillah min dzalik. Maka Maha Suci Allah dari semua itu. Karena itu ketika Nabi Muhammad SAW ditanya,
Allah di mana? Maka Allah yang jawab, wa idza sa'alaka ibadi anni, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku. Seharusnya ayatnya itu kalau menurut tata bahasa Arab, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah kepada mereka. Ya, maka katakanlah kepada mereka. Tapi karena Allah ingin menunjukkan Allah Maha dekat, maka khusus yang ayat ini Allah tidak mewakilkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, Allah yang jawab langsung, aku Maha dekat. Allah nggak ngomong sampaikan ke mereka ya, sungguhnya aku Maha dekat, enggak, tapi langsung dijawab oleh Allah Ta'ala, fa inni qarib, sesungguhnya aku Maha dekat. Jadi Allah bukan di mana dan di mana, udah Maha dekat gitu aja, nggak ada jarak, nggak ada tempat, nggak ada semua itu, asal kita panggil maka kita udah dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini bisa dipahami? Ya, nggak paham nggak apa-apa, tenang aja. Saya kadang-kadang kalau belajar saya juga nggak paham. Ustaz saya nanya paham, nggak paham gitu. Nggak apa-apa. Nanti guru saya akan mengatakan, insya Allah suatu saat kamu akan paham. Paham tuh nggak harus sekarang dan nggak harus paham semua. Ada yang kita pahami sedikit itu udah nikmatnya luar biasa. Nah itu hakikat doa. Makanya Allah marah kalau ada orang yang nggak mau doa sama Allah. Dalam hadis Rasul bersabda SAW, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak mau bertanya pada Allah, nggak mau minta sama Allah, nggak mau doa sama Allah, nggak minta sama Allah, yaghdab alaih, Allah marah sama dia. Allah marah sama dia. Enak loh kita ini. Allahnya maha kaya, Allahnya maha penyayang, Allahnya maha. Kok kita nggak mau minta? Saya ya, asik pokoknya. Ya Allah, saya minta ini. Minta ngomong. Ya. Dan kalau minta itu jangan nanggung-nanggung gitu. Ya Allah, kalau boleh kasih, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Allah paling sebel sama orang seperti itu. Marah itu Allah kalau ada orang seperti itu. Kalau minta tuh yang mulih, mekso gitu. Ya Allah, saya minta. Tapi kalau sama Allah nggak dikasih, jangan marah. Percaya saja, Allah ngasih, cuma lagi disimpan. Ya lagi disimpan. Nanti dikeluarkan, cairkan pada saat betul-betul kita butuh. Nah, minta. Jangan pernah ragu ketika minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, doa ini kalau kita sering akan jadi senjata. Doa silahul mu'min, sabda Nabi Muhammad SAW. Senjata kita paling kuat adalah doa. Bukan yang lain. Kenapa doa senjata? Karena doa itu langsung hubungan sama Allah. Yang lain ini kan cuman makhluk. Yang namanya obat itu makhluk. Yang namanya pekerjaan itu makhluk. Yang namanya sarana-sarana itu makhluk. Makhluk itu mudah sekali rusak. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala maha bisa, maha segala-galanya. Dan tinggal kita ngomong sama Allahnya, biar Allah yang ngurus makhluk-makhluknya. Enak atau enggak enak? Enak. Nah ini kalau diterangkan begitu terus teori. Sekarang kita prakteknya. Ini tadi saya sengaja jabarkan. Saya pengennya majelis sore hari ini betul-betul nanti bisa antum bawa pulang ke rumah. Terus bisa cerita sama anak cucu, sama teman-teman, karena videonya juga ada. Ini loh, begini tuh maksudnya, begini loh ya. Minimal bisa diingat-ingat terus. Dan saya juga biar rajin, ya biar saya mau belajar, biar saya mau mencatat, sehingga saya tambah ilmu dan tambah ilmu dan tambah ilmu. Sebaik-baik cari ilmu ya di perjalanan haji, di Madinah Al-Munawwarah, di Makkah Al-Mukarramah, cari ilmu terus, karena ini tempatnya, kotanya ilmu, tempatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah selanjutnya, saya mau ambil salah satu contoh kehebatan doa. Masih ingat Nabi Musa alaihissalam? Pernah ketemu? Belum. Iya. Cuman jasanya besar loh buat kita. Kalau nggak ada Nabi Musa, sholatnya 50 waktu. Baru 5 waktu mondar-mandir dari hotel, cuman berapa langkah ke Masjidil Nabawi aja kita udah capeknya luar biasa. Baru naruh, udah azan lagi. Udah azan lagi. Coba kalau 50 waktu, sempat hidup nggak? Masya Allah, baru mau meluk istrinya, azan, nggak bisa. Mau cium anaknya, azan, nggak bisa. Mau makan, azan, 50 waktu. Nabi Musa yang berjuang, ya, menyemangati Nabi Muhammad SAW
untuk minta agar Allah menjadikannya itu sampai 5 waktu dalam Isra dan Mi'raj yang hikmahnya sangat banyak, nggak mungkin dibahas sekarang. Nggak mungkin dibahas sekarang. Nabi Musa itu dikenal kalimullah, Nabi yang diajak ngobrol langsung oleh Allah Ta'ala tanpa perantara. Jangan tanya caranya bagaimana, nggak usah dipikir, nggak nyampe kita, nggak nyampe. Itu urusan ilmu hati, ya ilmu hati. Yang mengalami yang tahu. Seperti ibunya Nabi Musa. Ibunya Nabi Musa itu kan juga dapat wahyu. Fa'auhayna ila ummi Musa, dalam hatinya dari Allah Ta'ala. Kalau wahyu untuk wanita bukan Nabi, namanya ilham. Wahyu untuk lelaki bukan Nabi, namanya ilham. Dikasih dalam hatinya sampai mau menghanyutkan putranya yang bayi ke dalam sungai. Padahal pengen putranya selamat, kok dihanyutkan ke sungai? Kan nggak masuk akal. Kenapa bisa semantap itu? Karena di hatinya dapat ilham. Itu ibunya Nabi Musa. Nabi Musa itu dikenal ngalem, kalau coro Jawa ini pun bahasa Jawanya ngalem, bahasa Indonesia manja pol, Superman manja. Manjanya luar biasa, seperti Bani Israel. Nabi Musa manja dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena satu kasus, Nabi Musa harus menyelamatkan diri meninggalkan kerajaannya Firaun. Menyelamatkan diri meninggalkan kerajaan Firaun, dikejar sebagai buronan, ya sebagai buronan. Dalam tafsir disebutkan kurang lebih 7 hari gak makan, cuman minum. Sehingga Nabi Musa yang gagah perkasa itu perutnya ini sampai nempel ke tulang punggungnya. Karena 7 hari gak makan, kurus mendadak. Jadi ibu-ibu kalau mau diet gitu caranya. Nah, itu cepat itu kurusnya ya. Resikonya antara hidup dan mati itu aja. Ya, keuntungannya cepat kurus, resikonya hidup atau mati gitu ya. Itu sudah terbukti Nabi Musa menjalaninya ya. Menjalaninya hanya minum air. Nah, sampai ke satu tempat ada perempuan mau ambil air, ternyata terhalang oleh laki-laki yang badannya besar. Laki-laki itu ambil air, selesai ambil air, sumurnya ditutup dengan batu. Nabi Musa yang dalam keadaan lapar dan letih dan lelah dan lemah, nggak sampai hati melihat ada orang lemah tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka bangun, batunya diangkat, terus ambilkan air untuk perempuan tadi, atau persilahkan perempuan tadi ambil air. Setelah itu perempuannya disuruh jalan. Nah, ini hebatnya Nabi dan Rasul dan para wali. Akhlaknya seperti ini. Kalau lihat orang susah ditolong, gak lihat kondisinya, gak mengatakan aku capek, aku lelah, aku letih, ngapain harus nolong dia. Enggak, berbuat baik kondisinya apapun. Nah, 2 wanita ini pergi, kakak beradik ini pergi. Nabi Musa menjauh dan tidak SKSD. Biasanya ini oknum mas-mas ya, oknum mas-mas. Kalau nolong mbak-mbak, setelah nolong terus nanya, dari mana di? Nah, ini kalau berlanjut bahaya. Ya berlanjut bahaya. Nabi Musa nggak pakai SKSD, sok kenal sok dekat, enggak. Nolong selesai terus nyingkir. Nah, setelah nyingkir dalam keadaan lapar, dalam keadaan sangat lemah, dalam keadaan sangat letih, Nabi Musa alaihissalam bersandar di bawah pohon. Ya, bersandar di bawah pohon, diabadikan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Al-Qasas ayat 24, 25, 26, 27 dan seterusnya itu ya. Sampai 27, 24, 25, 26, 27. Fasaqalahuma thumma tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Maka dia Musa memberi minum ternak kedua perempuan itu. Dia kemudian berpindah ke tempat yang teduh, lalu berdoa di bawah pohon, berdoa. Nah, ini ada satu hikmah ya, boleh dicatat hikmah. Kalau doa itu cari posisi yang enak. Ya, Nabi Musa mau doa aja, cari dulu di tempat yang teduh, enak ya, baru ngobrol. Kadang-kadang kita ini mau doa kok cari pilih yang susah-susah dulu. Ya, susah-susah dulu. Kalau bisa sambil enak, ngapain sambil susah. Cari tempat yang teduh, bersandar, udah enak badannya, baru ngomong kepada Allah Ta'ala. Apa ucapannya? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Duhai Tuhanku, sesungguhnya aku ini sangat memerlukan kebaikan
yang engkau turunkan kepadaku. Saya butuh banget ya Allah, butuh rezeki. Kata khair itu kalau dalam bahasa Al-Quran maknanya banyak, kebaikan. Di antara artinya adalah al-mal. Arti al-khair itu al-mal. Kebaikan yang dimaksud adalah harta. Di antaranya. Jadi Nabi Musa lapar, butuh makan. Dia minta sama Allah Ta'ala, ya Allah, saya butuh rezeki buat makan. Lapar ini, capek. Biar badan saya enak. Hasilnya apa? Jawabannya langsung ayat yang 25-27. Nanti silahkan dibaca ya, Al-Qasas 25-27. Baca ayatnya dan terjemahannya. Intinya apa? Langsung perempuan tadi sampai di rumah cerita sama bapaknya, ya, kemudian ngomong sama bapaknya, ayah kalau mau cari pekerja itu yang kuat, qawiyun amin, dan bisa dipercaya. Laki-laki tadi itu pantas dijadikan karyawan. Akhirnya salah satu diutus oleh ayahnya untuk mengundang Nabi Musa ke rumahnya. Nah, ulama kemudian berkata, perhatikan ayat ini, setelah berbuat baik, kemudian berdoa, maka Allah mewujudkan apa yang dia inginkan. Allah wujudkan apa yang dia inginkan. Doanya, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, aku sangat butuh kebaikan darimu untuk aku. Hasilnya apa? Langsung diundang makan. Jadi butuh pertama kali apa itu? Makan. Langsung diundang oleh Nabi Syuaib ke rumahnya untuk diundang apa? Makan. Setelah diundang makan dikasih apa? Dikasih pekerjaan dan tempat tinggal. Dikasih pekerjaan dan tempat tinggal. Sebelumnya beliau pengangguran, musafir, gak punya pekerjaan, gak punya harta, cuman pakaian yang melekat. Diundang makan, perutnya kenyang. Setelah itu dikasih pekerjaan, gak jadi pengangguran lagi, dan langsung dinikahkan. Masih saat itu belum punya pasangan hidup, dikasih jodoh, dinikahkan langsung oleh orang tua yang soleh, dikasih wanita yang solihah. Karena itu siapa yang mungkin punya kerabat, punya teman, punya saudara pengangguran, jomblo, ya duitnya belum banyak, yang rajin-rajin baca doa ini. Nanti insya Allah itu langsung ada yang undang tuh nanti. Ya nggak usah ngajukan lamaran, langsung akan dilamar, dilamar. Ini kasusnya Nabi Musa dilamar loh, diundang, ditawari pekerjaan, dilamar untuk jadi menantu. Modalnya apa? Jangan lupa ada dua. Nomor satu, berbuat kebaikan. Nomor dua, berdoa, minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian contoh yang satu lagi dalam Al-Quran adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim kita tahu meninggalkan putranya Nabi Ismail alaihissalam dan meninggalkan istrinya Siti Hajar alaihissalam di lembah yang gak ada manusia, gak ada kehidupan. Kita udah paham semua itu. Tapi doanya ternyata kan gak masuk akal. Naik ke atas bukit minta sama Allah Ta'ala yang gak masuk akal. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Tolong ya Allah, jadikan sebagian hati manusia mencintai mereka, mau mendatangi mereka. Tolong ya Allah, beri mereka rezeki buah-buahan agar mereka jadi hamba-Mu yang bersyukur. Mungkin di situ gak ada kehidupan, gak ada manusia, minta buah-buahan, minta dicintai orang. Ini suatu hal yang gak masuk akal. Mestinya nomor satu kan minta tolong hidupkan, tolong selamatkan. Kan mestinya begitu. Kondisinya gak ada air, gak ada siapa-siapa. Tapi Nabi Ibrahim yakin pasti anak dan istrinya diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah inilah sekilas yang bisa saya sampaikan tentang doa. Ya, tentang doa sebagai penutup. Nah, sebagai penutup ada satu kalimat yang saya share di mana-mana. Pikiranmu adalah doamu. Pikiranmu adalah doamu. Makanya hati-hati dengan pikiran kita masing-masing. Contoh, pernah enggak ibu mikir begini? Ya pernah ya? Apa enggak? Coba buktikan. Mikir begini, baru beli kerudung bagus, terus ibu bilang, wah nanti ini kalau sobek repot saya ini. Enggak lama sobek. Pernah enggak? Pernah kan ya? Nah, jadi hati-hati. Pikiranmu adalah doamu. Allah berkata, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Aku terserah prasangka hambaku, karena aku sesuai dengan prasangkanya.
Makanya hati-hati dengan prasangka, pikiran-pikiran kita ini. Terkhusus di Madinah Al-Munawwarah dan Mekah Al-Mukarramah. Mikir yang enak-enak saja. Jangan pernah mikir yang gak enak. Mikir misalnya, wah nanti anak saya sakit. Gak lama akan dapat telepon tuh. Gak lama akan dapat telepon. Anaknya sakit panas. Wah pikiran saya ini. Makanya kalau tinggal anak di rumah mikir yang enak-enak saja. Anak saya akan senang, anak saya yang enak-enak aja, semuanya yang enak. Pekerjaan, masya Allah. Ada yang di sini hidupnya cuma bikin pekerjaan di Indonesia, dipikirin terus. Nanti gimana pekerjaan saya, nanti bagaimana. Nah, ya nanti seperti kamu pikirkan. Mikir saja yang enak, enak. Nah anehnya, ada orang diajak mikir enak kok nggak bisa ya. Ya, diajak mikir enak kok nggak bisa. Nah, saya ngomong baru diajak mikir enak aja nggak bisa kok pengen hidup enak. Baru diajak mikir enak aja nggak bisa, kok dia mau hidup enak ya? Insya Allah bisa, tapi butuh perjuangan, beresin pikirannya dulu. Terakhir, sebelum saya tutup satu contoh ini, orang diajak mikir enak nggak bisa. Ada satu orang hadir pengajian di rumah saya di majelis di Solo sana. Selesai pengajian, dia menghadap ke saya, kemudian berkata, Ustaz, tolong doakan saya sakit. Saya jawab, Alhamdulillah kamu sehat. Dia jawab lagi, enggak Ustaz, saya sakit. Saya jawab lagi, Alhamdulillah kamu sehat. Dia jawab lagi, enggak, saya sakit. Terakhir saya bilang, ya sakarepmu. Up to you, terserah kan? Kamu. Mestinya gimana kalau ada orang bilang kamu sehat? Amin, Alhamdulillah. Gak usah jelaskan sakit kita. Oh, udah bisa datang ke pengajian, bisa jalan ke sana ke sini, apapun penyakitnya berarti sehat. Sebaliknya saya punya murid kanker payudara stadium 4. Sudah berkali-kali di kemo. Dia datang ke rumah sakit, di salah satu rumah sakit di Jakarta sana, pulang ke Solo laporan sama saya, Habib, kata Pak Dokter usia saya tinggal setahun. Saya langsung ucap Alhamdulillah. Kamu besok terbang ke Jakarta, bilang terima kasih sama dokternya. Kaget dia. Kok bisa begitu? Gimana, Bib? Lawang saya aja jamin usiamu sampai nanti, nggak bisa kok. Ada yang jamin sampai setahun, ya ambil, bagus itu. Ada yang jamin sampai setahun itu ambil, bagus. Wong saya jamin sampai nanti 1 jam lagi, 1 menit, saya nggak bisa. Nggak tahu saya kamu mati kapan. Kok ada yang bisa jamin usiamu masih setahun? Itu luar biasa. Kamu harus bilang terima kasih. Akhirnya dia paham. Oh, maksud Habib gak usah urus hidup dan mati. Ngapain? Orang hidup kok mikir kapan mati. Belum hidup kok mikir kapan mati ya. Belum mati kok mikir kapan mati. Akhirnya gak bisa menikmati hidup. Nikmati hidupmu sekarang. Sakit berobat, udah selesai. Gak usah dipikir aku akan mati. Mati gak nunggu namanya sakit. Sehat juga akan mati. Kok bingung saya akan mati. Gak ada. Nikmati hidup. Alhamdulillah udah lebih 5 tahun masih datang pengajian tiap Jumat. Iya, masih datang pengajian tiap Jumat. Semoga semakin panjang umur. Jangan sampai karena pikiran kita jadi kita gak enak semua hidup. Karena pikiran adalah doa. Pikiran ini kan kita komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa Allah Maha mendengar. Ya Allah Maha mendengar. Maka mikir yang baik-baik saja. Nah Insya Allah semua jadi enak hidupnya. Ya, dunia akhirat urusannya jadi mudah semuanya. Dunia akhirat, yang kurang sehat jadi sehat semuanya. Terutama hatinya jadi sehat, senang, gak ada sumpek-sumpek, gak ada suntuk. Jazakumullah khairan, semoga berkah manfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.